Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 81-85 kelemahan. Saat ini, Sania Dingeli tidak tahu bahwa Wanson Dingeli telah mengambil tindakan. Dia menikmati waktu senggang yang diperolehnya dengan susah payah dalam 2 kehidupan terakhirnya. Ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan ada banyak komentar berbeda di dunia maya. Zara Xavier juga sengaja menjaga Sania Dingeli dan tidak ingin dia terpengaruh oleh komentar negatif tersebut. Memanfaatkan ketidakhadiran Zara Xavier, Sania Dingeli akhirnya mendapat kesempatan untuk membuka pesan pribadinya di belakang panggung. Dia secara otomatis menyaring beberapa kutukan dan hinaan dan melihat kekhawatiran yang dikirimkan penggemarnya kepadanya. Sania Dingeli memandang para penggemar dari segala usia, baik pria maupun wanita, dan semuanya mengirimkan salam kepada Sania Dingeli. Mereka mengungkapkan rasa sakit hati dan dukungannya kepada Sania Dingeli, menyebabkan hati Sania Dingeli terasa hangat. Di antara mereka ada seorang gadis yang terlihat jauh lebih muda dari Sania Dingeli. Dia mengirimkan video yang dia edit sendiri. Dalam video tersebut, terdapat momen highlight ketika Sania Dingeli berpartisipasi dalam berbagai acara besar dan menerima penghargaan. Gadis itu berkata bahwa Sania Dingeli yang bermata cerah dan mempesona memberinya persepsi keindahan. Sania Dingeli adalah bintang yang paling mempesona di hatinya dan tidak dapat ternoda. Saat Sania Dingeli menyaksikan, dia merasa sedikit emosional. Karena salah satu upacara penghargaan, yang dikenal sebagai tempat live kelas dewa, Sania Dingeli menjadi favorit dunia hiburan yang tak terbantahkan di bawah sorotan ribuan orang malam itu. Bunga dan tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke wajahnya. Lampu paling terang semuanya terfokus pada Sania Dingeli saja. Semua orang melemparkan tatapan cemburu padanya. Malam itu, Sania Dingeli bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Semua orang mengira Sania Dingeli sudah menjadi pemenang dalam hidup. Saat ia berada di puncaknya, industri hiburan bisa dikatakan dipenuhi ribuan orang yang menyayanginya. Bahkan berlian yang paling berharga pun tidak secemerlang Sania Dingeli saat itu. Tapi hanya Sania Dingeli sendiri yang tahu betapa kosongnya hatinya malam itu. Omong-omong, itu aneh. Semakin banyak perhatian dan kegembiraan yang ada, hatinya semakin terasa kesepian. Semakin banyak orang menyukai Sania Dingeli, Sania Dingeli semakin menyadari bahwa Wanson Dingeli dan Chuni Wangler tidak mencintainya. Dia telah menerima begitu banyak cinta dari banyak orang, namun dia tidak bisa mendapatkan cinta itu dari orang tuanya. Sania Dingeli menyelesaikan pidato penerimaannya dengan air mata berlinang. Dia melihat banyak orang yang bersorak untuknya. Dia berpikir dengan suara rendah, seberapa sukses dan cantiknya dia agar orang tuanya dapat mengenali dan menyayanginya. Kenapa banyak orang yang menyukainya, padahal orang tuanya selalu bersikap dingin dan menjauhinya. Baru kemudian Sania Dingeli menyadari. Mereka bukan orang tua kandungnya, jadi bagaimana mereka bisa bahagia untuknya. Tes darah awalnya disiapkan oleh Sania Dingeli untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Dingeli, namun saat ini, dia masih merasa sedikit sedih di hatinya. Dia tidak lagi memiliki keluarga. Bahkan jika dia berhasil membalas dendam dan berdiri di puncak industri hiburan sekali lagi, banyak orang yang mendukungnya. Tetap saja, tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang memiliki hubungan darah dengannya. Mereka benar-benar bangga padanya, mendengarkan dia berbicara tentang kesulitan yang dia lalui selama ini. Kemuliaan yang ekstrim seringkali membawa kesepian yang ekstrim. Sania Dingeli belum pernah benar-benar merasakan cinta keluarga dalam hidupnya. Kesepian dan penyesalan akan menelannya. Sania Dingeli tidak bisa lagi menahan air mata di matanya. Mereka berguling ke bawah seperti butiran benang. Dia membenamkan wajahnya di telapak tangannya dan menangis. Dia tahu bahwa hatinya sedang kacau. Satu ini. Pertama kalinya dia mengalami emosi yang begitu kuat setelah dilahirkan kembali. Bahkan pada malam kelahirannya kembali, dia tidak kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menjadi terbiasa. Namun, meskipun dia telah hidup selama 2 masa kehidupan dan telah melihat dingin dan hangatnya dunia serta mengalami semua penderitaan dunia, dia masih memiliki satu kelemahan, cinta kekeluargaan. Sania Dingeli menarik napas dalam-dalam dan menatap matanya di cermin, yang sedikit merah dan bengkak.
Dia segera mengeluarkan krim mata dan mengoleskannya ke matanya. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi lemah. Keluarga Dingley mengamatinya seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Dia tidak tahu apakah Huana Yansen, faktor ketidakpastian ini, akan tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa dikalahkan oleh emosinya sekarang. Jika dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan cinta orang tuanya, dia akan mengubah cintanya kepada mereka menjadi kebencian. Dia akan mengembalikannya ke keluarga Dingley untuk membalaskan dendam orang tua kandungnya. Setelah dia mengatur emosinya, Sania Dingley mengambil segelas susu dan bersiap untuk tidur lebih awal. Namun, dia tidak menyangka saat dia pergi tidur, sebuah postingan Weibo akan muncul di ponselnya di sampingnya. Samar-samar dia melihat postingan yang sangat menarik perhatian di depan judulnya. Sania Dingley sangat peka terhadap hal-hal ini sebagai orang di industri ini. Itu adalah kursus wajib bagi para artis untuk memahami informasi di industri dengan cepat. Dia bahkan harus memahami masalah besar dan kecil di negaranya untuk mencegah dirinya mengatakan hal yang salah. Oleh karena itu, selama banyak artis sedang beristirahat, mereka akan menghabiskan sepanjang hari untuk online. Sania Dingley tidak terlalu kecanduan internet, tapi dia juga sangat penasaran. Internet penuh dengan berita tentang dia dalam beberapa hari terakhir. Itu sangat bising. Tiba-tiba, berita utama seperti itu muncul. Skandal macam apa yang dialami seorang selebriti papan atas? Bab 82 Hujan Gunung akan datang. Sania Dingley mau tidak mau mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Ketika dia melihat, dia menyadari bahwa namanya jelas mengikuti judulnya. Entry, peraturan tak terucapkan Sania Dingley, telah menjadi trending topik teratas. Sania Dingley mengangkat alisnya dan tersenyum pahit. Ini seperti memakan melon di kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin dia berhenti sejenak pun. Sebelum Sania Dingley dapat membuka telepon dan memeriksanya dengan cermat, panggilan Zara Xavier masuk. Sania Dingley mengangkat telepon dan mendengar suara terengah-engah Zara Xavier di ujung sana. Saudari Sania, sesuatu telah terjadi. Ada lagi hal-hal buruk tentangmu di internet. Emosi Sania Dingley rumit. Dia menghela nafas sedikit. Sayang sekali waktu senggangnya hancur, namun dia tetap menghibur Zara Xavier. Aku melihatnya, tapi aku tidak punya waktu untuk membukanya. Jangan terburu-buru. Hati-hati. Saya akan baik-baik saja. Setelah pindah, Sania Dingley tinggal di sebuah apartemen. Itu relatif besar, jadi Zara Xavier juga pindah. Keduanya masih bisa menjadi sahabat. Zara Xavier dulunya adalah asisten pribadinya, dan sekarang kesehatan Sania Dingley tidak baik. Mereka berdua bahkan mendiskusikan pembukaan perusahaan manajemen. Akan lebih nyaman jika hidup bersama. Zara Xavier baru saja memanfaatkan waktu istirahat Sania Dingley untuk keluar dan menangani beberapa masalah lanjutan terkait pemutusan kontrak. Sebelumnya, Sania Dingley telah menolak semua pekerjaan ini. Dia mengatakan bahwa jika beberapa perusahaan berhati hitam tidak mau bekerja sama, dia akan memberitahu mereka bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh Huana Yansen. Jika mereka tidak memutuskan kontrak, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan ganti rugi, tetapi mereka juga harus menghadapi tuntutan hukum. Zara Xavier baru saja selesai menangani masalah ini. Dia melihat kontrak yang telah dibatalkan di tangannya dengan gembira. Dia merasa Sania Dingley brilian dan cakap. Dengan cara ini, dia tidak hanya melampiaskan amarahnya, tetapi dia juga mengurangi kerugian yang dilikuidasi ke tingkat terendah. Dia telah sepenuhnya menghilangkan film-film menjijikkan, mengancam jiwa, dan vulgar ini. Namun, dia belum lama merasa bahagia ketika menerima pesan dari reporter. Ketika Zara Xavier menjadi manajer Sania Dingley, beban kerjanya meningkat beberapa kali lipat. Dia juga menjadi incaran banyak reporter hiburan. Ketika Zara Xavier mengangkat telepon, dia mendengar reporter bertanya padanya apakah dia ingin mengklarifikasi keburukan Sania Dingley dan apakah dia tertarik untuk memilih akun hiburan. Zara Xavier awalnya bingung. Dia pikir reporter ini lamban dan ingin mendapatkan hak untuk mempublikasikan tanggapan Sania Dingley terhadap laporan tersebut, jadi dia tidak terlalu peduli, kami sudah mengklarifikasinya sejak lama. Tidak perlu untuk itu untuk saat ini. Apalagi kami hanya membela hak kami. Ini tidak dianggap kotoran, kan? Dia sedikit marah dengan pilihan kata-kata reporter itu. Di ujung lain telepon, reporter itu juga tercengang. Kotorannya baru saja terungkap, dan kalian sudah mengklarifikasinya. Itu tidak mungkin. Saya dianggap sebagai berita tercepat.
Zara Xavier menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya, kotoran apa yang terlihat lagi? Ketika reporter mendengar hal itu, Zara Xavier tidak mengetahuinya dan juga bingung. Mereka membicarakan tentang aturan tak terucapkan Sania Dingley. Kali ini, bukan paparazi tabloid tingkat rendah yang memberitakan secara acak. Dari apa yang saya dengar, cukup banyak media arus utama yang sudah bersiap untuk merilisnya. Beberapa dari mereka baru saja mengambil tindakan. Bukankah mereka sudah menghubungimu sebelumnya? Reporter itu bergumam dengan bingung, saya melihat seseorang mempostingnya. Saya pikir kalian sudah siap untuk mengklarifikasi berbagai hal. Kenapa kamu tidak mengetahuinya? Saat Zara Xavier mendengar ini, hatinya langsung menegang. Bukan salah reporter karena merasa bingung. Dalam industri, kurang lebih ada beberapa aturan tidak tertulis. Banyak media yang memilih untuk menghubungi orang yang terlibat sebelum melaporkan skandal atau kotoran artis. Semua orang akan senang jika pihak-pihak yang terlibat bersedia membayar mahal untuk memblokir berita ini. Reporter punya uang untuk mendapatkan penghasilan, jadi tidak perlu bermusuhan dengan artisnya. Jika harga tidak bisa disepakati, atau artis sudah siap dan tidak takut, maka akan terjadi perang opini publik, dan semua orang akan mendapat keuntungan darinya. Misalnya, reporter tabloid yang ditemukan Yana Dingley sebelumnya dianggap tidak memiliki rating dan serakah. Untuk menjadi terkenal, dia bahkan tidak peduli dengan kebenaran paling mendasar dan bergegas mempublikasikannya. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Sania Dingley. Namun, kali ini, yang terjadi bukanlah penyebaran jahat dari reporter tabloid melainkan media arus utama, dan mereka tidak mencoba menghubungi Sania Dingley terlebih dahulu. Maka itu hanya bisa berarti seseorang telah menghabiskan sejumlah besar uang di belakangnya. Dengan membiarkan kotoran ini dipublikasikan dengan cepat, Sania Dingley menjadi tidak siap. Zara Xavier teringat pada Sania Dingley yang sedang beristirahat di rumah. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan wartawan. Dia segera menutup telepon dan menelepon Sania Dingley saat dia berlari pulang dengan putus asa. Hati Zara Xavier sangat sakit pada Sania Dingley. Karena wartawan sudah mengatakan bahwa itu kotor, dan metode media agresif dan dipersiapkan dengan baik, komentar online pasti tidak layak untuk dibaca lagi. Zara Xavier menginstruksikan, Saudari Sania, jangan melihatnya. Mari kita diskusikan saat aku kembali. Bab 83 Pria Bersenjata. Sania Dingley tersenyum. Apalagi yang tidak bisa saya terima. Anda telah menjadi manajer untuk sementara waktu sekarang. Jangan panik. Tidak usah buru-buru. Suara Sania Dingley lembut, tapi matanya perlahan berubah berkabut. Dia menunduk sedikit dan berbisik dengan suara rendah, saya khawatir ini baru permulaan. Badai akan datang. Kami masih punya waktu. Mari kita saksikan perjuangan terakhir mereka secara perlahan. Ketika Zara Xavier mendengar bahaya dalam kata-kata Sania Dingley, dia tanpa sadar memperlambat langkahnya dan menelan ludahnya. Dia sedikit takut. Nada suara saudari Sania saat ini seperti nada penjahat yang berbahaya dan menawan. Ketika Zara Xavier mendengar kata-kata Sania Dingley, dia berhenti berlari. Namun, dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Dia bertanya dengan cemas, Saudari Sania, apakah mereka punya trik lain? Bisakah kita benar-benar mengatasinya? Zara Xavier telah mengikuti Sania Dingley selama beberapa hari terakhir, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang betapa sulitnya hal itu baginya. Dengan adanya keluarga seperti itu, yang terus-menerus menjebak dan memfitnahnya, gelombang demi gelombang, siapa yang tahan jika mereka ingin menyiksa Sania Dingley sampai mati? Sudah jelas bahwa saudari Sania memiliki masalah mental. Namun, Zara Xavier juga secara pribadi menyaksikan Sania Dingley dengan terampil memecahkan satu demi satu masalah yang menantang. Dia menyesalkan bahwa itu semua berkat kekuatan dan kecerdasan saudari Sania yang mampu dia pertahankan hingga hari ini. Namun, situasinya sekarang berbeda dibandingkan 2 hari lalu. 2 hari yang lalu, itu hanyalah komentar bodoh dari keluarga Dingley. Meski sempat menghasut netizen, namun hal itu tak layak untuk dipikirkan. Hal itu dengan cepat diatasi oleh saudari Sania. Gelombang tanah yang tiba-tiba malam ini jelas-jelas terorganisir dan direncanakan. Jika begitu banyak akun media arus utama yang memuat berita buruk tentang Sania Dingley, tabloid dan paparazi lain akan lebih waspada. Jika mereka menerekamnya untuk memanfaatkan cuaca panas, maka Sania Dingley akan segera menjadi artis wanita yang akan diblokir oleh seluruh internet.
Entah kenapa, Zara Xavier merasakan hawa dingin di hatinya yang menjalar ke tulang punggungnya. Dia merasa itu seperti yang baru saja dikatakan saudari Sania. Badai akan datang. Zara Xavier sedikit terengah-engah. Saudari Sania, aku sedikit takut. Diblokir oleh seluruh internet, dampaknya tidak dapat diukur. Tidak ada yang peduli dengan kebenaran. 3 orang telah menjadi seekor harimau. Mayoritas ejekan akan segera meredam sedikit suara dukungan. Jumlah orang yang menambahkan hinaan pada luka akan meningkat, dan layar akan dipenuhi dengan hinaan dan tuduhan tidak masuk akal yang akan memenuhi lingkungan Sania Dingley. Ada beberapa artis yang masuk daftar hitam internet. Mereka yang mampu bertahan dalam masa sulit karena masuk daftar hitam oleh seluruh internet pada dasarnya telah menjadi yang terbaik. Namun, trauma yang mereka alami di dalam hati adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Namun, jika mereka tidak tahan, mereka hanya akan dikalahkan dan ditelan oleh suara air liur mereka secara bertahap hingga mereka menjadi setitik debu di industri hiburan. Zara Xavier takut Sania Dingley tidak mampu menanggungnya. Tetap saja, dia takut Sania Dingley akan menanggungnya dan menderita segala macam keluhan. Suara Sania Dingley yang lembut dan tegas terdengar dari gagang telepon. Zara Xavier, jangan takut. Aku di sini. Saya tidak akan mudah dikalahkan. Skema dan trik mereka adalah batu loncatan bagi saya untuk kembali naik ke puncak. Aku hanya akan menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, mata Zara Xavier menjadi basah. Di larut malam seperti itu, kata-kata Sania Dingley seperti seberkas cahaya, memberi Zara Xavier kekuatan yang berkelanjutan. Entah kenapa hal itu membuatnya memiliki keinginan untuk menangis. Jantungnya berdebar kencang seolah tergerak tapi juga melonjak. Secara bertahap menghilangkan rasa takut dari sebelumnya. Zara Xavier tiba-tiba tersenyum dan menyeka air mata dari sudut matanya. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak berguna. Sebagai manajer saudari Sania, dia dihibur oleh saudari Sania. Dia masih belum mengalami banyak pengalaman dan menganggap trik sederhana ini sebagai krisis besar. Saudari Sania sangat kuat, pasti ada jalan. Dia harus melakukan yang terbaik. Apa pentingnya masuk daftar hitam oleh seluruh internet? Dia tidak takut difitnah. Dia tidak percaya fitnah mereka bisa membutakan mata semua orang. Saudari Sania benar. Dia harus membantu saudari Sania kembali ke puncaknya atau menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Wanson Dingley dan yang lainnya masih ingin membuat masalah untuknya. Jika mereka tidak berhenti, maka dia akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Zara Xavier menjawab dengan tegas, Saudari Sania, aku tidak takut lagi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sekalipun Anda masuk daftar hitam internet, saya akan keluar dan mencari pekerjaan lain. Jika mereka masih mengeluarkan uang untuk menghancurkan Anda, aku akan melawan mereka. Di sisi lain, Sania Dingley tertawa terbahak-bahak, Zara Xavier, kenapa kamu begitu manis? Saya tidak sanggup menghabiskan uang dari pekerjaan Anda untuk memberi makan media yang kekurangan makanan. Mereka hanya didorong oleh keuntungan. Itu hanya senjata di tangan ibu kota. Jika ada uang dan ada topik untuk didiskusikan, senjata ini akan menembak kemanapun ia pergi. Sania Dingley berbisik, kita tidak perlu melawan senjata ini secara langsung. Yang penting adalah orang yang memegang pistol. Bab 84 Apakah Juana Jansen? Zara Xavier segera bergegas kembali ke apartemen Sania Dingley. Begitu dia memasuki pintu, dia bergegas menuju Sania Dingley. Sania Dingley bersandar di sofa dan menuangkan secangkir air hangat untuk Zara Xavier, memberi isyarat agar dia beristirahat. Zara Xavier tidak punya waktu untuk minum air. Namun, saat dia melihat ekspresi tenang Sania Dingley, dia memaksa dirinya untuk duduk. Dia meminum seteguk air untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Ketika Zara Xavier dalam perjalanan pulang, Sania Dingley telah melihat informasi buruk di internet. Itu sudah menjadi trending topik nomor 1, dan popularitasnya masih terus meningkat. Itu tampak seperti foto candid yang dikirim oleh orang benar. Tidak diketahui apakah orang yang mengambil foto itu gugup atau telah diproses secara khusus. Gambarnya sangat buram hingga hampir terdistorsi. Seperti kebanyakan foto yang bocor, semakin buram, semakin realistis, dan semakin banyak orang yang mencoba menebak siapa orang dalam gambar itu. Meski buram, media yang baik hati itu tetap mencantumkan berbagai bukti. Mereka menganalisis gaya rambut, tinggi badan, dan pakaian. Akhirnya,
Mereka dengan bijaksana mengatakan bahwa itu adalah Sania Dingley dari 2 tahun lalu. Dia berada dalam pelukan ambigu dengan sutradara film internet penting. Komentar di bawah tentu saja adalah, terkejut selama 100 tahun, saya tidak menyangka Sania Dingley memiliki selera seperti itu, industri hiburan sangat kacau, dan seterusnya. Akun pemasaran utama tidak menyerah. Seolah-olah mereka sedang melihat gambar dan menulis kata-kata. Mereka dengan jelas menggambarkan bagaimana Sania Dingley merayu sutradara pada saat itu dan bagaimana mereka berdua bertindak sebagai pasangan di lokasi syuting seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Sania Dingley mengetuk pintu sutradara di malam hari dan menambahkan adegan keesokan harinya. Seolah-olah dia ada di tempat kejadian saat itu. Banyak netizen yang tidak keberatan menonton drama tersebut melontarkan lelucon di bawah ini. Saya di tempat kejadian. Saya mikrofon di sebelah Anda. Saya bisa membuktikannya. Tidak lama kemudian, orang-orang di bawah membentuk barisan. Sikap setiap orang tidak lagi mencurigakan. Sebaliknya, itu adalah desahan kesadaran. Jadi seperti inilah Sania Dingley. Memang benar, tidak ada seorang pun di industri hiburan yang bersih. Beberapa dari mereka yang lebih ekstrim langsung membuka Weibo Sania Dingley dan mengirim pesan pribadi untuk memarahinya. Mereka mengatakan bahwa Sania Dingley adalah seorang pelacur dan memanfaatkan simpati masyarakat. Pantas saja keluarganya tidak menyukai Sania Dingley. Dia pantas mendapatkannya. Sania Dingley dengan tenang melihat komentar online dan tidak marah. Dalam pekerjaan ini, seseorang tidak boleh melakukannya jika tidak memiliki ketabahan mental. Ini hanyalah permulaan. Ketika popularitas meningkat, semakin banyak rumor yang terlibat. Masih banyak yang harus mereka kritik. Jadi sampai Zara Xavier kembali, Sania Dingley tidak takut dengan skandal yang tiba-tiba itu. Dia masih berbaring malas di sofa. Telepon Zara Xavier berdering tanpa henti. Itu dipenuhi dengan segala macam pesan dan panggilan pribadi. Semua orang menunggu tanggapan Sania Dingley, apakah itu pengakuan atau bantahan. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Zara Xavier menutup telepon dengan tidak sabar. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Mereka masih harus mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berdasarkan situasi saat ini, pengobatan dingin tidak akan berhasil. Orang lain hanya akan berpikir bahwa Sania Dingley mengakuinya dengan perasaan bersalah. Namun, jika dia merespons, jika dia tidak berhati-hati, dia juga akan diganggu oleh orang lain jika dia merespons. Mereka akan mengatakan bahwa Sania Dingley berani melakukannya tetapi tidak berani menerimanya. Apapun yang dia lakukan, itu tidak benar. Zara Xavier menggaruk kepalanya dengan sedih. Dia sangat cemas hingga dia seperti semut di wajan panas. Sania Dingley tersenyum tak berdaya. Jangan cemas. Semakin Anda cemas, Anda akan semakin bingung. Panasnya sedang tinggi, dan netizen sangat ingin makan melon. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami masih harus melihat arah angin. Zara Xavier memasang ekspresi pahit di wajahnya, mengapa kita masih harus melihat ke arah angin? Banyak orang tidak menggunakan otaknya. Mereka akan percaya apapun nomor pemasaran yang dipasang. Sebelumnya, mereka masih meminta Anda merespons. Mereka menganggap perkataan para tokoh pemasaran itu sebagai kebenaran dan mengakui hal tersebut. Mereka terus mengatakan bahwa kami tidak bermoral. Jika kita tidak melakukan sesuatu, semuanya akan terlambat. Zara Xavier berpikir sejenak, dan matanya berbinar. Saudari Sania, haruskah kita menghubungi pihak pemasaran itu juga? Bukankah itu hanya memberi mereka imbalan? Kita juga bisa melakukannya. Kirim balasan dan kirim surat pengacara untuk memperingatkan mereka. Sania Dingley menggelengkan kepalanya. Zara Xavier yang konyol, mereka tidak akan pernah bisa mengumpulkan cukup uang. Jika kita memberi mereka uang, pihak lain mungkin akan terus menambah uangnya dan memberi mereka lebih banyak lagi. Karena mereka belum menghubungi kami, kondisi pihak lain sempurna, dan tidak mudah bagi kami untuk menyuap mereka. Mengapa membuang-buang uang itu? Zara Xavier menundukkan kepalanya dengan sedih dan bingung. Itu tidak benar, Saudari Sania. Bukankah Wanson Dingley dan yang lainnya ditangkap dan dikirim ke pusat penahanan? Bagaimana mereka masih bisa menghubungi orang-orang pemasaran tersebut? Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak uang? Sania Dingley mengerutkan bibirnya. Itu Juana Jansen. Hanya dia yang punya foto ini, dan hanya dia yang punya uang. Dia masih dapat menghubungi begitu banyak media dan perusahaan pemasaran.
Bab 85 sedang menunggu jaring ditutup mulut Zara Xavier terbuka lebar karena terkejut. Itu sebenarnya dia. Sania Dingley mengangguk, dialah yang memaksaku membuat film itu saat itu. Dia memang memiliki kemampuan membuat kotoran, dan dia sudah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Namun, saya terkejut karena mereka sudah lama putus. Dengan adanya Chuni Wangler, Huana Yansen seharusnya tidak bertindak gegabah. Mereka benar-benar terhubung lagi. Zara Xavier bingung. Mungkin Huana Yansen tidak mau dan ingin menyakitimu. Sania Dingley mengingat tingkah laku Huana Yansen di masa lalu dan tersenyum. Huana Yansen tidak akan bangun pagi tanpa manfaat. Dia mungkin tidak mau, tapi dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Dia hanya punya uang yang tersisa. Itu telah diambil dariku selama bertahun-tahun. Dia tidak tega berpisah dengannya. Mungkin karena Wanson Dingley berjanji untuk terus memberinya beberapa manfaat sehingga dia membiarkannya bertarung dengan punggung menempel ke dinding. Sepertinya terjadi hal lain yang tidak saya ketahui. Sania Dingley memikirkannya dengan cermat. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Wanson Dingley dan bagaimana dia berhasil menghubungi Huana Yansen. Mungkinkah ada seseorang yang membantunya di belakang layar? Zara Xavier juga terdiam. Akan sulit untuk menghadapinya jika Wanson Dingley masih memiliki seseorang yang membantunya di belakang layar. Sania Dingley memikirkannya dan berkata kepada Zara Xavier, hubungi direktur itu dan lihat apakah dia telah disuap. Zara Xavier mengerutkan kening. Kalau begitu, kami benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sania Dingley menghela nafas. Mari kita coba. Jika dia bisa mengklarifikasinya dengan saya, itu akan diselesaikan dengan mudah. Tapi Huana Yansen seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Sutradara itu juga bukan orang baik. Saya khawatir mereka berdua telah mencapai kesepakatan. Zara Xavier segera menyalakan teleponnya dan menemukan informasi kontak direktur. Telepon berdering beberapa kali dan segera diangkat. Suara mabuk terdengar. Halo. Siapa ini? Zara Xavier dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan bertanya, apakah itu sutradara Wang? Saya manajer Sania Dingley. Zara Xavier, aku minta maaf mengganggumu seperti ini. Aku hanya ingin bertanya, sebelum Zara Xavier selesai berbicara, pihak lain menutup telepon begitu dia mendengar nama Sania Dingley. Zara Xavier memandang telepon dengan enggan. Ketika dia menelepon lagi, teleponnya dimatikan. Zara Xavier juga mengerti. Saudari Sania, apa yang kamu khawatirkan memang telah terjadi. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke telepon dengan marah dan memarahi, bajingan. Setelah menerima manfaat, dia bahkan tidak peduli dengan reputasinya. Akan aneh jika dia bisa membuat film yang bagus. Sania Dingley tidak bisa menahan tawa. Rumornya aku merayunya. Dia sudah dewasa, jadi reputasinya tidak akan rusak. Apalagi dia tidak punya pekerjaan sekarang, jadi dia ingin uang. Itu normal. Saya awalnya memiliki terlalu banyak harapan. Zara Xavier menghela nafas. Saudari Sania, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sania Dingley mengangkat alisnya. Tunggu. Zara Xavier membelalakkan matanya. Tunggu. Saudari Sania, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Apa yang kita tunggu? Sania Dingley menyesap air panas. Kami menunggu untuk menangkapnya. Mata Zara Xavier berbinar. Saudari Sania, kamu punya ide. Biasanya, ketika seorang artis terbongkar atau difitnah, agensi akan mengadakan pertemuan semalaman untuk membahas cara menghadapinya. Metode yang paling umum adalah mengirimkan surat pengacara atau memperlakukannya seolah-olah surat itu tidak terlihat. Namun, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa mereka akan menunggu. Terkait hal itu, semua orang berharap kotoran itu bisa hilang secepatnya. Apa yang harus ditunggu? Namun, melihat ketenangan Sania Dingley, seolah-olah dia memiliki rencana dalam pikirannya, Zara Xavier sangat menantikannya. Saudari Sania, apakah kita menunggu seseorang untuk membantu kita? Jangan bilang ada seseorang di belakang kita juga. Sania Dingley mengetuk kepala Zara Xavier. Siapa di sana? Hanya aku, adikmu San. Zara Xavier mengerucutkan bibirnya. Lalu tunggu apa lagi? Apakah kita menunggu mereka mengkritik kita lebih keras lagi? Sania Dingley tidak ingin membuatnya tegang lagi, dia menjelaskan kepada Zara Xavier secara rinci, karena sutradara itu juga telah disuap dan menghabiskan begitu banyak uang, tidak mungkin bagi mereka untuk memfitnahku begitu saja karena dianggap tidak senonoh.
Kalau tidak salah pasti ada tindak lanjutnya. Mereka tidak memiliki kartu truf di tangan mereka. Bahkan jika mereka membuatku tidak dapat bertahan di industri ini, Wanson Dingley dan yang lainnya tidak akan melepaskanku. Jadi tujuan utama mereka adalah menggunakan opini publik untuk memaksa saya kembali dimanfaatkan oleh mereka. Zara Xavier mendengarkan analisis Sania Dingley dengan bingung. Sania Dingley melanjutkan, jadi, ini baru permulaan. Ada kemungkinan sang sutradara juga akan memberikan pernyataan dan memberikan bukti atas skandal tersebut. Kemudian, giliran Wanson Dingley. Dia harus berdiri di atas landasan moral yang tinggi, memegang status tinggi ayah saya. Seorang ayah yang membunuh keluarganya sendiri dan mendisiplinkan putrinya yang tidak berguna, tidak ada yang akan mengatakan apapun, dan tidak ada yang akan bersimpati kepada saya. Zara Xavier memandang Sania Dingley dengan kekaguman di matanya. Saudari Sania, bagaimana kamu tahu apa yang mereka pikirkan? Sania Dingley mencibir. Karena aku sangat mengenal mereka. Setiap siang dan malam, wajah mereka muncul di pikiranku, membuatku muak. Aku bahkan tahu betapa hinanya mereka lebih baik dari mereka.